Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kelas diagram kita. Kali ini mengenai advanced concept. Di sini dijelaskan bahwa the concept described in chapter 3 correspond to the key notation in class diagram. As they will comprise 90% of your effort in building class diagram. Jadi di chapter 3 itu cakupannya itu 90% dari pembahasan atau ketika nanti Anda mau membuat suatu kelas diagram. Nah, di sini ini hanya pelengkapnya saja. Jadi chapter ini nanti akan berisi kira-kira fungsional-fungsional apa saja yang bisa tercakup dalam notasi-notasi kelas diagram ataupun keyword-keyword dari kelas diagram. Nah, sekarang kita masuk. Yang pertama adalah keyword. Latar belakangnya adalah one of the challenges of graphical language, ya, is that you have to remember what the symbols mean. Jadi tantangannya dari graphical language atau bahasa yang digrafiskan atau istilahnya diagram kan gitu ya, itu Anda harus menghafal simbol-simbolnya seperti apa. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka UML often tries to reduce the number of symbol and use keyword instead. Jadi nggak semuanya dibuat simbol, nggak semuanya dibuat ya, diagram atau konotasi gitu ya, simbol-simbol dalam diagram, tapi bisa juga dikasih keyword atau berupa keyword. Salah satu contoh keyword ini adalah interface. Ya, Anda pasti sudah tahu semua suatu interface di Java gitu ya. Nah, interface di dalam UML ini ada cuma dikasih simbol, tidak ada notasi khusus ya. Jadi bentuknya simbol seperti apa? Ya, it is shown in the class icon with the keyword interface. Jadi kotaknya sama seperti kelas tapi dikasih simbol dalam kurung gitu ya. Dalam tanda gini ya, tanda 2 interface. Jadi bentuknya nanti cuma ada tandanya seperti ini. Kira-kira gambarannya ya seperti ini gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Mana ya? Sudah. Nah, ini di bawah sekali ternyata gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, di kotak biasa, cuma ada tulisan interface. Jadi sekarang kita balik lagi ke atas. Oke. Kemudian, some keywords are so common, then they often get abbreviated. Jadi ada beberapa keyword itu yang sangat sering dipakai, contohnya interface atau abstrak. Nah, ini cuma dikasih singkatannya. Jadi cuma dalam kurung I ini ya. Kalau abstrak ya dalam kurung kurawal A. Ya. Nah, penggunaan seperti ini atau peningkatan seperti ini sangat berguna lebih lagi pada penggunaan di whiteboard atau di papan tulis. Jadi karena daripada nulisnya kepanjangan ya cuma ditulis singkatannya saja. Ya. Nah, itu untuk menggambarkan interface atau di sini masih membahas simbol ya, nanti ada khusus interface sendiri. Jadi untuk menggambarkan suatu simbol di UML ini dibuat cuma dikasih kata kunci atau keyword gitu ya, nggak harus dibuat suatu notasi. Oke. Kemudian selanjutnya ada responsibility. Often it's handy to show responsibilities on a class in a class diagram. Jadi suatu kelas ini dia masing-masing punya responsibility atau tanggung jawabnya untuk apa. Nah, jadi contohnya seperti di gambar sebelah kanan. Ini ada view, ada model, ada view, ada controller. Ini biasanya digunakan di pattern-pattern yang MVC. Jadi ketika nanti Anda membuat kelas diagram, itu kan biasanya semua mencakup seluruh kelas apa saja yang ada di dalam sistem Anda. Nah, itu bisa salah satu caranya itu dibuat pattern model view controller. Jadi ada view-nya yang menangani GUI-nya atau menangani presentation layer-nya, ya, tampilannya gitu ya. Kemudian ada model itu yang menangani entitas-entitasnya atau yang kemarin kita pelajari itu yang punya multiplicity dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda kalau dulu di diagram itu mencari entitas utamanya apa saja, dan di kelas juga serupa seperti itu, mencari kelas utamanya apa saja. Kelas utamanya itu bisa jadi nanti dia masuk di model. Terus kemudian kelas controller itu isinya ya kelas-kelas yang ibaratnya aktif, dia yang punya aktivitas untuk mengontrol antara ya, view dan model. Nah, nanti kurang lebih kita ada pembahasannya sendiri bagaimana membuat kelas. Ya, saya sudah dapat video yang ya, lumayan bagus juga untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kita mencari kelas berdasarkan framework atau berdasarkan
dengan pattern yang model view controller. Oke, nah ini adalah responsibility. The best way to show them is as comment print in their own compartment in the class. Jadi responsibility ini bisa dikasih ya, jadi di buat simbol komen. Komen itu kan dash 2 kali atau min itu komen. Nah, jadi nanti di kelas sampean, misalkan kelasnya itu kelas model view, nah itu nanti dikasih saja komennya atau dikasih tulisan responsibilities, kemudian komen display information about model. Ya. Responsibilities, domain logic, atau kalau yang lebih spesifiknya domain logic yang khusus menangani apa atau kelas model apa. Kemudian di sini input controller dia handle input event misalkan. Nah ini adalah responsibility, bisa dimasukkan ke dalam komen atau dituliskan dengan format komen. Oke, kemudian selanjutnya ada static operation and attribute. The UML refers to an operation or an attribute that applies to class dan to instance as static. Jadi waktu dulu Anda belajar PBO itu kan pasti dijelaskan keyword static itu fungsinya untuk apa. Kurang lebih untuk kalau suatu ya atribut atau operation dibuat static, nah itu static itu berarti yang memiliki adalah kelas. Jadi artinya kalaupun ada instance beberapa kali dalam keyword yang static tersebut, maka dia akan terus yang dirubah dia akan berubah bertingkat gitu ya. Jadi kalau anggaplah kalau suatu keyword itu dibuat static, maka dia itu barangnya satu. Ketika ada instance beberapa kali yang memanfaatkan barang tersebut ya, misalkan ditambah satu instance menambah satu ya, berarti barang satu tersebut itu akan bertambah satu. Misalkan semula nilainya satu, ada instance yang lain, ada satu instance menambah satu, berarti nilainya akan jadi 2. Nanti instance yang lain yang kalau mau menambah satu lagi, berarti dari barangnya 2 tadi, itu nanti dia akan nilainya jadi 3. Itu kurang lebih gambarannya static. Kalau nggak dibuat static ya, masing-masing instance dia punya barang sendiri-sendiri. Jadi kalaupun nilainya 1, ya itu ya, berarti 1 semua. Misalkan ada 4 instance, nilainya 1 ya, dia punya nilai masing-masing atau nilai sendiri-sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti bisa dicari. Nah, untuk menggambarkan static, ya fungsi static di dalam UML itu menggunakan underline. Jadi di sini kita akan membahas notasi-notasinya ya. Kalau mengingat-ingat lagi, nanti Anda bisa cari sendiri ya, static. Terus nanti ada lagi di bawahnya, di bawah gitu ya. Nah, ini Anda nanti bisa cari sendiri. Nah, ini simbol static ada underline di bawahnya, get, next, new number. Ini berarti ya dia merupakan atribut atau operation yang static. Kemudian ada aggregation, ada composition. Kita nanti akan lanjutkan di part selanjutnya. Jadi di bagian ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk part selanjutnya kita lanjutkan mengenai aggregation and composition. Di sini disebutkan one of the most frequent source of confusion in UML is aggregation and composition. Jadi sebenarnya ada yang membingungkan antara aggregation dan composition. Di sini dijelaskan aggregation is the part of relationship. Jadi relationship yang modelnya itu part of itu bagian dari, jadi suatu entitas bagian dari entitas yang lain. Pada satu kelas bagian dari kelas yang lain. It's like saying that a car has an engine and wheels as its parts. Jadi agregasi itu adalah suatu mobil ini memiliki mesin dan roda ini sebagai partnya. Jadi relasi yang part of. Ya. Jadi bagian dari itu disebut relasi aggregation. Jadi ada di sini dijelaskan bahwa agregasi ini sebenarnya konsep yang bias atau vague ya. Jadi ada banyak yang pendapat yang berbeda-beda antara satu modeler dengan modeler yang lain ya. Karena memang ya, penerapannya dia bisa nggak ada sesuatu yang paten gitu ya. Jadi dianggap di sini it is a modeling placebo. Placebo itu kan sebenarnya dia dianggap diperlukan, tapi sebenarnya perannya nggak ada. Jadi obat-obat yang placebo itu kan sebenarnya nggak ada efeknya, cuma dalamnya isinya vitamin. Cuma dia bisa menyembuhkan karena dianggap dia memang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Itu obat-obat yang placebo. Tapi kita akan pelajari model-model yang aggregation karena ini adalah common convention atau pemahaman yang umum bahwa model seperti ini adalah aggregation. Nah, bentuk diagramnya adalah seperti ini. Jadi antara kelas dan person, dia adalah
club member of. Jadi relasi-relasi yang namanya itu part of atau bagian dari, nah itu adalah agregasi. Nah kemudian composition, ya, in figure 5.4, an instance of point may be part of a polygon or may be the center of a circle, but it cannot be both. Jadi kalau yang composition itu suatu kelas ini merupakan bagian dari kelas yang lain atau kelas yang lain, dia nggak bisa bagian dari dua-duanya. Jadi suatu titik ketika dijalankan titiknya itu nanti bisa jadi polygon. Polygon itu ya bangun yang punya siku gitu ya, punya berapa sisi gitu ya. Kalau polygon kan punya sisi, kalau circle dia nggak punya sisi, jadi satu kali jalan kembali ke titik awalnya. Kalau polygon, poin atau suatu titik itu dijalankan, dia paling nggak punya tiga kali berhenti untuk bisa disebut polygon. Kalau 2 kali berhenti berarti cuma garis saja, dia nggak membentuk polygon. Kalau 3 garis, kalau 3 titik, itu kan dia paling nggak membentuk segitiga. Ya. Jadi suatu garis bisa dibentukkan polygon atau lingkaran, tapi tidak bisa dua-duanya. Namanya di sini composition itu seperti itu. Kalau sudah jadi bagian dari atau menjadi bagian dari yang lain, ya, dia nggak bisa ya bagian di yang selain itu. Jadi bagian cannot be, kalau sudah bisa polygon ya jadi polygon, dia nggak bisa juga disebut circle, nggak bisa. Okay. You will note that I also the report multiplicity in figure 5.4. In most cases as here it is 0,1. Jadi reverse yang di sini itu tidak ditampilkan. Yang ditampilkan kan multiplicity-nya yang di sini 3 titik banyak, ada di sini 1. Ya. Nah, yang di sini kan tidak ditampilkan di sini karena di sini kebanyakan 0,1 tidak ditampilkan. Okay. Composition is a good way of showing properties yang memiliki exclusive ownership. Jadi exclusive ownership itu ya anggotanya kalau sudah jadi anggota di suatu kelas atau membership itu ya, dia nggak bisa lagi jadi membership yang lain. Jadi dia exclusive ownership seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau sudah jadi anggotanya yang atas, yang polygon ya, dia nggak bisa jadi anggota juga yang circle. Nah, aggregation is strictly meaningless. Jadi penulis menganggap bahwa aggregation ini sebenarnya meaningless. Ya, ada penjelasan lagi di tempat lain bahwa sebenarnya dia bisa diwakili oleh association saja dengan keterangan tertentu. Tapi karena ya sekali lagi ini common convention, nah kita juga harus pelajari. Ya. Di bulan ini disebutkan different author and team use it for very different purposes. Jadi aggregation ini bisa dipakai untuk berbagai author. Ini macam-macam interpretasi mereka. Ya. Selanjutnya adalah derived properties atau properti yang diturunkan oleh semuanya. Ya, derived properties can be calculated based on other values. Jadi di sini derived properties ini bisa dihitung berdasarkan dari properties yang lain. Nah, di sini dicontohkan propertiesnya mengenai derived propertiesnya itu adalah gate range. Ya. Di dalam pembahasan gate range ini atau kelas gate range, kita dapat mencari atau menemukan 3 properti. Yang pertama start date, kemudian end date, kemudian the number of dates in the period. Jadi start date ini property, end date property, kemudian length ini adalah number of days in the period. These values are linked, so we can think of the length as being derived for the other 2 values. Jadi length atau lamanya date range ya, ini kan bisa diturunkan dari end date-nya dikurangi start date-nya. Jadi length ini adalah derived properties. Ya, properti yang diturunkan dari atribut properti yang lain gitu ya. Nah, untuk menuliskan derived properties itu pakai garis miring gitu ya. Nah, di depannya kasih garis miring. Ya, you can use a derivation to indicate the difference between a calculated value and a stored value. Jadi bisa juga Anda menuliskan simbol ini ya, derived attribute ini sebagai ya, yang mengindikasikan ya, atribut yang calculated value dan atribut yang stored value, yang disimpan dan yang dihitung. Jadi kasus ini we will interpret as indicating that the start and end are stored. Jadi atribut start dan end ini atribut yang disimpan. Jadi di kode itu atribut yang disimpan itu atribut start dan end. Atribut yang disimpan itu ya berarti datanya di assign ke suatu parameter kan gitu ya. Ada suatu atribut. Datanya disimpan. Nah, length
ini computed atau dihitung. Jadi berdasarkan data yang disimpan tadi, length ini datanya dihitung. Jadi tidak disimpan. Jadi derived attribute ini hanya jadi di derived attribute, sorry tadi ada gangguan sedikit. Di derived attribute disimbolkan dengan garis miring gitu ya. Kita akan lanjutkan interface dan abstrak kelas, tapi part ini saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya mengenai interface and abstract class. Anda tadi sudah mengetahui ya dulu di PBO itu ada istilah interface dan abstract class. Ya, an abstract class is a class that cannot be directly instantiated. Instead, you instantiate an instance of a subclass. Jadi kalau sebuah abstract class itu cuma sebagai kerangka kelasnya. Anda nanti bisa menginstance suatu objek itu hanya dari subclassnya. Jadi kalau mau pakai abstract class tersebut ya harus membuat ya subclass terlebih dahulu dan ya tentu saja subclass yang menunjuk ke abstract class-nya gitu ya. Terus kemudian parameter-parameternya itu nanti didefinisikan ulang atau di override. Kemudian, nah kalau yang interface itu kalau abstract class ya bedanya. Nanti Anda lebih lengkap bisa baca sendiri atau cari sendiri. Bedanya kalau interface itu bisa cross tema atau temanya bisa bermacam-macam, artinya nggak satu tema. Kalau abstract class itu biasanya satu hierarki. Jadi yang di bawahnya abstract class itu hierarki yang sama gitu ya, atau tema yang sama. Kalau interface itu bisa cross tema. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti Anda harus cari sendiri bedanya interface dan abstract class. Ya. The most common way to indicate an abstract class or operation in the UML is to italicize the name, jadi di tanda miring atau di huruf miring. Tapi menggunakan italic ini tricky to do on whiteboard. Jadi ketika menggunakan huruf miring di whiteboard papan tulis itu tricky. Jadi Anda bisa pakai kata kunci saja atau keyword. Jadi kasih label abstract. An interface is a class that has no implementation. Yeah, that is all its features are abstract. Jadi kalau interface itu seluruh fiturnya itu pasti abstrak. Tapi kalau abstrak class itu ada fiturnya yang boleh tidak abstrak. Itu nanti Anda bisa cari sendiri. You must an interface with the keyword interface. Nah, tadi yang di awal atau di video sebelumnya, ya, contoh dari keyword interface itu seperti ini ya. Jadi ada kelas biasa kotak, tapi ada keywordnya interface. Jadi abstrak itu ya ada simbolnya. Ya. Kalau interface ada simbolnya sendiri gitu ya. Ini ada abstrak list, ya, ada keterangannya, ada abstrak class, ada abstrak method. Oke. Kemudian ya, figure 5.6 shows this relationship in action. Based on a view collection class from Java, I might write an order class that has a list of line items. Jadi berdasarkan class atau interface collection di dalam Java, dia bisa menulis order class yang memiliki bentuk list ya dari line item. Jadi line item di sini banyak multiplicity-nya dirupakan atau bentuknya adalah list. Because I'm using a list, the order class is dependent on the list interface. Jadi di class order ini mengimplement interface list. Let's assume that it use the method equals and get. Jadi misalkan dia menggunakan di order menggunakan method equals and get. When the object connect, ini saya switch dari dua ya. When the object connect, the order will actually use an instance of array list. Jadi di order ini sebenarnya aslinya itu dia menunjuk ke array list. Karena yang dipakai apa? Yang dipakai adalah get, ada add tadi ya. Jadi atribut yang dipakai ini sebenarnya adalah ada add, ada get. Kita lihat tadi. Ya. Equals, add, dan get. Get, ada add, ada equals. Okay. But need not know, jadi nggak harus tahu si order itu. That in order to use those three methods, malah untuk menggunakan tiga metode tersebut, there are all part of the list interface. Jadi semuanya ini bagian dari list interface. Ya. The array list itself is a subclass of the abstract list class. Jadi array list ini merupakan subclass dari abstract list class. Jadi kelas superclassnya itu adalah abstract list. Array listnya dia subclass. Abstract list provide some but not all the implementation of the list behavior. Jadi dia membuat sebagian
implementasi dari list, ya, behaviornya dari list. Jadi ada yang di override gitu ya, dari implementasinya dari list, ada yang tidak. In particular, the get method is abstract. As a result, array list implement get but also override some of the other operation on abstract list. Array list ini melakukan overriding method add yang ada di abstract list. Ya, dari konsep inheritance atau penurunan sifat, nah itu kan dia ada overriding method atau superclass dan subclass ya, ada overriding method. Ya. In this case, it override as but is happy to inherit the implementation of equal. Jadi dia mengoperate as, dia mendeklarasikan ulang as itu, dia menuliskan ulang ya barisnya seperti apa yang dia inginnya atau dia pakai, tapi dia tinggal menerapkan yang equals punyanya abstract list. Jadi si relate-nya ini equalsnya dari abstract list tinggal dipakai di sini. Jadi yang di order itu sehingga dia bisa pakai ya ada get, ada add, ada equals. Why don't? Kenapa kok si penulis ini repot-repot membuat diagram yang seperti ini? Kok nggak langsung? Ya, why don't I simply avoid this and have order use array list directly? Jadi nggak langsung menghubungkan antara order ke array list. Alasannya adalah by using the interface, I allow myself the advantage of making it easier to change implementation later on if I need to. Jadi kalau skupnya itu interface, ya, itu penulis yang berdasarkan pengalamannya dia lebih mudah dilakukan perubahan. Okay. By programming to the interface rather than to the implementation, dengan memprogram atau merencanakan ya programnya ini di sisi interface-nya, bukan dari implementasinya saja, I avoiding having to change all the code should I need a different implementation of list. Jadi dia menghindari nanti ketika suatu saat dibutuhkan perubahan dari implementasinya list, itu nggak harus implementasinya satu-satu dirubah. Tinggal yang implementasinya list ini saja yang dirubah, maka di bawahnya karena rujukannya tetap ke list, ya, jadi yang di bawah itu tetap pasti nanti akan berubah sendiri kalau yang dirubah itu yang listnya. Jadi di sini penulis menyarankan bahkan you should always try to program to an interface like this. Always use the most general type you can. Jadi yang diprogram itu atasnya atau interface-nya supaya nanti bawahnya kalaupun suatu saat ingin dirubah, kita cuma tinggal merubah yang interface-nya supaya implementasinya itu nanti otomatis berubah dan tidak harus ya kalau nggak harus berubah satu-satu implementasinya. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Jadi di sini diperlihatkan mana yang di override, ya, mana yang merupakan abstract method, mana yang implement gitu ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya the full notation of figure 5.6 ya, 5.6 is one way to notate interface. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membuat atau menggambarkan suatu interface. Jadi di sini cara yang komplit atau rinci. Ya. Nah, figure 5.7 ini ya shows a more compact notation. Jadi dia menggambarkan hal yang sama, tapi dia lebih compact atau lebih singkat. Ya. The fact that array list implement list and collection is shown by having is shown by having bold icon. Fakta bahwa array list mengimplement list ya, dan collection ini diwakili oleh bold icon atau disebut di pembahasan lain disebut lollipop. Ya, often referred as the lollipop. Jadi array list ini mengimplement atau membutuhkan list dan collection kan di sini. Jadi array list dia membutuhkan list dan membutuhkan collectionnya dia disimbolkan dengan lollipop. Ya, jadi array list ada lollipopnya dikasih nama list. Lollipop kedua dikasih nama collection. Ya. Kemudian the fact that order require a list. Jadi order ini require list interface. Jadi order kan memang dia nanti mengimplement interface list. Is shown by the socket icon. Nah, jadi kalau dua buah kelas, yang satunya abstrak class, yang satunya kelas biasa, yang membutuhkan interface yang sama, maka yang satunya itu dibuat lollipop, yang satunya dibuat socket. Socket itu ya, C seperti itu ya. Jadi order, dia juga memerlukan list, maka dia dibuat socket. Jadi yang huruf C gitu ya. Nah itu simbolnya, simbol yang lebih compact. Jadi Anda bisa mau pakai yang
lebih mudah dipahami atau lebih kompleks seperti ini, atau yang lebih rinci itu bisa pakai yang seperti ini. Ya sebenarnya kalau yang di sini juga mudah dipahami ya, dan lebih rinci. Tapi kalau mau lebih singkat, lebih kompak gitu ya, pakai notasi yang seperti ini. Nah, kalau ini yang order dependencies with lollipop. Jadi di sini dependent gitu ya, simbolnya beda lagi. Tapi di UML 2 itu ya pakainya lollipop dan socket ya. Oke, ini adalah kita akhiri dulu di part ini, kita akan lanjutkan di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke part selanjutnya, yaitu read only and closure. Jadi on page 37 I describe the read only keyword. Jadi penulis membuat keyword read only. Use this keyword to mark a property that can only be read by client and that cannot be updated. Jadi kalau read only dia hanya bisa dibaca oleh klien. Similar but different is the frozen keyword. Mirip tapi berbeda, dia ada dengan frozen keyword. A property is frozen if it cannot change during the lifetime of an object. Such property are often called immutable. Jadi frozen atau immutable ini dia tidak bisa berubah selama lifetime-nya si objek, gitu ya. Kalau read only kan hanya sekedar tidak bisa dibaca oleh atau hanya bisa dibaca saja, tidak si klien tidak bisa merubah. Nah kalau frozen atau immutable dia nggak bisa berubah objeknya. Di UML 2 frozen ini was dropped, jadi dihapus, dihilangkan, tapi ya I have heard that frozen may well be reinstated shortly. Jadi kemungkinan akan dikembalikan lagi. Selanjutnya, reference object and value object. One of the common things said about object is that they have identity. Satu hal yang menjadi umum disebutkan karakteristik dari suatu objek itu adalah dia memiliki identitas. This is true, ini benar, tapi it's not quite as simple as that. Tapi nggak ada penggunaannya gitu ya. In practice, you find that identity is important for reference object. Di prakteknya, identitas itu hanya penting untuk reference object, untuk mengetahui objek itu harus punya identitas, itu penting hanya untuk objek jenis reference object. But not so important for value object, tapi tidak terlalu penting untuk value object. Nah, di sini menyebutkan ada dua jenis objek, bahwa ada reference object dan value object. Reference object are such things as customer. Jadi reference object dia mencontohkan seperti customer. Any object that reference a customer object will do so through a reference or pointer. Jadi kalau objek apapun yang mereferensi ke customer menuju ke satu customer tertentu, dia akan pakai reference atau pointer. All object that reference this customer will reference the same software object. Seluruh objek yang mereferensi customer ini, dia akan mereferensi objek yang sama. Nah ini objek model seperti ini yang reference objek, ini yang identity itu penting, ya. Kemudian value object are such things as date. Value object contohnya seperti date. You often have multiple value object representing the same object in the real world. Jadi objeknya sama-sama date, tapi value-nya beda-beda atau value-nya banyak. Ya, jadi kan sama-sama date-nya, tapi value-nya banyak. Kalau tadi kan sama-sama beberapa objek yang merujuk ke customer, ya pasti value-nya hanya satu. Ya, customer-nya hanya satu. Nah, value object ini memang objeknya sama-sama date, tapi value-nya banyak. Kemudian, kenapa disebut harus digolongkan menjadi dua? Value object should be immutable. Jadi kalau objek berjenis value object harus immutable. In other words, you should not be able to take a date object of 1 January 2004. Dengan kata lain, Anda nggak bisa memakai atau mengambil date object 1 Januari 2004 and change the same date object to be 2 Januari 2004. Lalu merubah objek tersebut 1 Januari tersebut menjadi 2 Januari 2004. Jadi nggak boleh merubah objek yang awalnya dia diambil objeknya itu value-nya 1 Januari, dirubah objek yang sama ya, dirubah dari 2 Januari. Itu nggak bisa karena sifatnya value object itu sifatnya immutable. Okay. It is important to highlight them. I use composition when associating with a value object. Jadi si penulis menyarankan untuk membuat composition, tadi yang baru ada kita bahas, relasi composition gitu ya. When associating with a value object. Jadi kalau value object kan dia kalau sudah satu ya satu, dia nggak bisa dirubah atau diubah menjadi dua, gitu ya. Jadi dia pakai composition. You can also use a keyword on a value type. Anda juga bisa membuat menambahkan keterangan keyword. Common conventional ones I see are value or. Jadi kalau
objeknya nanti itu value object, Anda kasih value atau class yang dimana tadi karakteristiknya dia immutable dan seterusnya. Oke, jadi di sini di bagian ini menjelaskan sebenarnya yang value object gitu ya, yang objek reference itu ya sebagai pengantar saja. Jadi value object itu bisa dikasih keterangan dan memiliki sifat yang immutable. Kemudian qualified association. A qualified association is the UML equivalent of a programming concept variously known as associative array, map, hash, and dictionary. Jadi asosiasi yang punya qualifier atau punya key-nya atau pemetaannya gitu ya. Okay, a way that use a qualifier to represent the association. Jadi pada gambar 5.10 dia menjelaskan penggunaan qualifier untuk merepresentasikan asosiasi. The qualifier says that in connection with an order, untuk berkoneksi dengan order, there may be one order line for each instance of product. Jadi untuk berkoneksi dengan order, ya order line ini harus ya, ada satu order line untuk masing-masing instance-nya produk. Ya, jadi yang sebenarnya berkoneksi order ke order line ke order, tapi di sini ya untuk ketika dia berkoneksi satu order line itu harus ada satu produk. Nah, kalau model punya qualifier seperti ini, nah jadi qualifier ini representasi dari konsep-konsep struktur data, ya. Di mana di sini ya, ada syaratnya. Nanti bisa dibaca di bagian yang keterangannya gitu ya. Kalau misalkan ada dua entitas ada syaratnya, misalkan aslinya order ke order line itu kan one to many, satu order bisa banyak order line. Tapi karena ada syarat khusus bahwa harus ada satu produk yang terpetakan ke order line, maka dia dibuat qualifier seperti ini. Ya. Oke, in figure 5.10, an order may have many line item. Ya. Jadi pada gambar ini order sebenarnya punya ya banyak line item. Jadi di sini sebenarnya bukan one saja multiplicity-nya. But the multiplicity of the qualifier association is the multiplicity in the context of qualifier. Tapi multiplicity-nya yang dipakai bukan multiplicity antara order dan order line, tapi antara produk dan order line. Jadi seperti ada constraint tambahan tadi, harus ada satu produk yang menggunakan satu line item, ya, yang dipetakan ke satu line item, maka di sini multiplicity-nya jadi berubah jadi satu, ya. Nanti bisa dibaca di bagian yang sebelah sini. Oke, kita akhiri dulu di bagian yang ini, kita lanjutkan nanti di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berpindah lagi ke fase selanjutnya, classification and generalization. I often hear people talk about subtyping as the is-a relationship. Jadi si penulis melihat banyak orang membicarakan atau mengatakan bahwa subtype itu adalah is-a relationship. Jadi seluruh subtype, subtipe ya, itu adalah kata lainnya adalah is-a. Tapi si penulis menganjurkan untuk tidak terjebak dalam pikiran yang seperti itu. Problemnya, the phrase is-a can mean different things. Is-a itu bisa berarti hal yang berbeda. Coba di sini dilihat frase-frase berikut. Satu, Chef is a border collie. Chef adalah bagian dari, ya kan pakai is-a semua ya. Is-a gitu ya. Chef adalah bagian dari border collie atau termasuk border collie. Border collie termasuk anjing. Anjing termasuk animal. Border collie termasuk breed peranakan gitu ya, mungkin ya. Kemudian dog, anjing termasuk spesies. Ya. Now try combining the phrase. Kalau Anda menggabungkan masih yang sesuai gitu ya. Seperti if I combine phrase 1 and 2, I get Chef is a dog. Chef 1 dan 2, Chef is a border collie is a dog. Berarti Chef is a dog. Ini masih cocok. 2 dan 3, a border collie is a dog are animal, berarti a border collie is an are animal. Ini juga masih cocok. Nah, tapi kalau Anda mengkombinasikan dengan 2 dan 5, sebenarnya cocok kan. Di sini a border collie is a dog is a species. Sebenarnya kan secara terlihat ini bisa, karena dia yang di sini ada dog, di sini juga ada dog.
Tapi kombinasi 2 dan 5, a border collie is a species jadinya. Jadi a border collie is a species di sini tidak cocok. Why can I combine some of these phrases and not other? Kenapa satu frase bisa dikombinasikan, beberapa frase bisa dikombinasikan, dan yang lain tidak? Alasannya adalah beberapa frase ini adalah classification. Ya, jadi nggak semuanya generalization. The object shape is an instance of the type border collie. Jadi the object shape is the instance of adalah salah satu contoh atau instance dari border collie. Ya, some classification and some are generalization. The type border collie is subtype of the type dog. Jadi dia adalah subtype dari dog. Nah, ada bedanya antara classification dan generalization. Generalization is transitive, classification is not transitive. Jadi kalau generalization itu bisa bertingkat, gitu ya, bisa A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C, itu generalization. Tapi kalau classification tidak, karena kalau classification sifatnya lebih bebas. Dia bisa yang dibahas itu berlainan atau skop bahasanya berlainan. Nah itu kalau skop bahasanya berlainan, ya termasuk klasifikasi, maka dia nggak bisa di transitif, nggak bisa A sama dengan B, B sama dengan C, gitu ya. Sorry. The UML use the generalization symbol to show generalization. Jadi ada simbol generalisasi yang pakai segitiga, jadi segitiga kosong gitu ya. Itu disimbolkan hanya untuk generalization. If you need to show classification, kalau Anda mau menunjukkan classification bukannya generalization, use a dependency with the instantiate keyword. Jadi dikasih tambahan instantiate, ya, jadi dia disebut spesial classification. Oke, kemudian multiple and dynamic classification. Classification refers to the relationship between an object and its type. Ya. Klasifikasi ini hubungan antara objek dengan tipenya. Satu objek memiliki tipe apa? Ya. Di sini ada single classification sebagai pengantar, multiple classification, dan dynamic classification. In single classification, an object belong to a single type which may inherit from subtype. In single classification, kalau klasifikasinya cuma single, suatu objek ini hanya belong to, milik satu tipe tunggal saja, which may inherit from supertype, yang bisa jadi diturunkan dari supertype-nya. In multiple classification, an object may be described by several types that are not necessarily considered by inheritance. Dengan pada multiple classification, suatu objek bisa dideskripsikan yang memiliki beberapa tipe. Okay. For example, consider a person subtype as either man or woman. Saya turunkan dulu. For example, consider a person subtype as either man or woman. Ada person, ada man or woman. Doctor or nurse, dokter, nurse, atau fisioterapis, ya. Patient or not, yang di sini ada kata patient, gitu ya. Patient or not. Multiple classification allow an object to have any of these types assigned to it in any allowable combination. Jadi multiple classification memungkinkan si person ini memiliki kombinasi klasifikasi. Apakah dia perempuan, pasien dan dokter, laki-laki, bukan pasien dan nurse, dan seterusnya. Ya, itu adalah multiple classification. Nah, on the class diagram, you label the generalization arrowhead with the name of the generalization set, which in UML1 was called the discriminator. Jadi ini disebut discriminator, ya, seperti sex, patient, role, ini namanya discriminator. Jadi person ini bisa memiliki banyak klasifikasi atau multiple classification, tapi dikasih keterangan diskriminatornya apa. Jadi female dan male, jangan lupa dikasih di sini keterangan diskriminatornya apa yang menjadi pembahasannya, gitu ya. Kalau diskriminatornya kalau subklasifikasinya cuma satu seperti patient, ada keterangan di paragraf bahwa nggak perlu ditulis diskriminatornya, tapi di sini dia dituliskan diskriminatornya untuk lebih jelas saja, ya. Patient. Oke. Generalization set, saya akan split terlebih dahulu. Ya, saya garah sedikit. Di sini ada keterangan single classification correspond to a single generation set with no name. Jadi semula yang saya pahami bahwa patient ini ke person itu
dia aslinya seharusnya nggak pakai nama, tapi dia kasih nama untuk kejelasan tadi kan. Nah ternyata maksudnya yang dimaksud bukan yang ini. Jadi ini tetap person itu adalah multiple classification. Jadi maksudnya yang disebut personnya. Person ini kan bisa diskriminator sex, diskriminator patient, bisa discrimination rule. Nah kalau person ini multiple classification, ini dan ini, maka seluruh generalization set itu harus kasih nama. Nah yang dimaksud single classification correspond to a single generation set with no name itu yang ini. Dari yang di sini generation set surgeon dan family doctor ini hanya merujuk ke doctor, di mana kalau doctor itu klasifikasinya hanya single. Yang dimaksud adalah kalau doctor itu ya antara dia surgeon atau dia family doctor saja. Dia nggak bisa punya diskriminator yang lain. Ya di sini atau paling tidak di sini tergambar tidak ada diskriminator yang lain. Misalkan dokter dan apalagi ya, yang lain. Selain dokter juga ilmuwan dan seterusnya itu kan nggak ada di sini. Jadi surgeon dan family doctor ini adalah generalization set, nggak ada namanya karena yang dibahas adalah dokter. Dimana dia single classification atau klasifikasinya single. Dokter ya pasti hanya surgeon atau family dokter saja pada gambar yang ini. Oleh karena itu nggak ada namanya. Ya. Ya ini lah, ada tulisannya with no name, jadi di sini nggak perlu ada nama kalau dia cuma single classification saja. Kemudian generalization sets are by default disjoint. Any instance of the supertype may be an instance of only one of the subtype within that set. Jadi kalau person itu sudah masuk female, dia nggak bisa juga masuk male. Person sudah masuk dia sebagai patient, dia nggak bisa juga masuk sebagai non-patient. Person sudah masuk dokter, dia nggak bisa disebut sebagai nurse atau fisioterapis. Ya, disjoint. To illustrate, not the following legal combination of subtype in the diagram. Jadi perhatikan beberapa kombinasi subtype: female patient nurse, male physiotherapist, female patient, and female doctor surgeon. Ini legal. The combination patient doctor nurse is illegal because it contains two types from the role generalization set. Person, doctor, dan nurse itu ilegal karena dia tidak disjoint, karena dia mengandung dua subtype di satu generalization set. Kemudian pembahasan selanjutnya, another question, whether an object may change its class. Apakah suatu objek ini bisa berubah kelasnya, klasifikasinya berubah. Contohnya seperti bank account. Ini ada syarat tertentu, kalau rekeningnya misalkan sudah habis, nah itu seharusnya bisa berubah. Dynamic classification allows object to change class. Dynamic classification dia bisa memungkinkan objek ini untuk berubah kelas, tapi static classification tidak dapat. Ya. Should you use multiple dynamic classification? Apakah kita nantinya akan mungkin menggunakan multiple dynamic classification? Ya. I believe that is useful for conceptual modeling. Ya. Penulis yakin bahwa menunjukkan dynamic atau static classification itu penting hanya untuk conceptual modeling. In the vast majority of UML diagram, you will see only single static classification. So that should be your default. Jadi kalau di gambar UML, defaultnya adalah single static classification atau paling tidak static classification, tidak dynamic classification. Kita akhiri dulu part yang ini, kita nanti akan lanjutkan di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan di part selanjutnya mengenai association class. Association class ini prinsipnya hampir sama seperti kalau dulu di ER diagram, itu kalau ada relasi many to many, terus kemudian di tengahnya ada intersection entity. Nah ini mirip sekali dengan konsep seperti itu. Association class allow you to add attribute, operation, and other features to association. Jadi memungkinkan Anda untuk menambah atribut, operation, atau fitur-fitur yang lain yang dimiliki oleh kelas aslinya gitu ya. Semula dimiliki oleh kelas itu ditambahkan ke association seperti yang digambar pada gambar 5.12 seperti ini. Ini adalah association class. Jadi antara person dan meeting di tengah-tengahnya ini ada kelas yang dia merujuknya bukan ke person atau meeting tapi ke association-nya ini ya. Okay. We can see from the diagram that a person may attend many meetings. Yeah. We need to keep information about how awake the person was. We can do this by adding the attribute attentiveness to the association. Jadi antara person dan meeting ini relasinya many to many, maka untuk bisa menampung atribut yang nggak bisa ditampung, ya, itu adalah attentiveness. Dibuat satu class association
Terus kemudian dia punya atribut attentiveness. Figure 513 shows another way to represent this information. Ada cara yang lain untuk menggambar association class. Ya, ada cara yang lain, yaitu make attendance a full class in its own right. Note how the multiplicities have moved. Ini adalah cara yang selanjutnya untuk menggambarkan association class. Jadi attendance ini dibuat satu kelas biasa. Ya. Jadi attendance atau attentiveness, attendance dengan atribut attentiveness ini dibuat kelas biasa. Tetapi note, perhatikan how the multiplicities have moved. Yang semula antara person dan meeting ini many to many, attendance-nya cuma keterangan bahwa dia association class-nya asosiasi ini gitu ya. Ketika dibuat kelas, relasinya akan menjadi one to many ke association class. Jadi person ke attendance ini one to many, meeting ke attendance juga ya one to many. Tapi baris atas bawahnya dua gitu ya. Nah, jadi diperhatikan seperti itu kalau mau membuat association class itu multiplicity-nya akan berubah. Nah, association class itu digunakan untuk apa sih? Sama seperti yang diajarkan tadi sudah saya singgung. Ketika ada relasi yang many to many, maka itu solusinya, karena kalau relasi many to many kan kemungkinan besar ada atribut yang dia nggak bisa masuk ke dua entitas aslinya. Jadi ada satu atribut antara entitas kiri dan kanan itu nggak bisa masuk. Contoh lain misalkan antara mahasiswa dan kuliah atau mata kuliah. Itu relasinya many to many. Satu mahasiswa bisa ambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Nah, atribut nilai itu nggak bisa masuk ke mahasiswa, nggak bisa masuk ke mata kuliah. Nah, oleh karena itu dibuat kalau di diagram itu intersection entity, ya, entitas di tengah-tengahnya, ya, di mana ada atribut nilai. Nah, di sini juga prinsipnya sama seperti itu. Kemudian, nah ini adalah bentuk lain dari association class. Okay. Implementing association class. Implementing association classes isn't terribly obvious, tidak ya, terlalu jelas. Caranya penulis itu adalah to implement an association class as if it were a full class. Jadi caranya dia, walaupun gambarnya itu seperti ini, ya, attendance-nya itu mengarah ke association, tetapi to implement an association class, Anda sebaiknya mengimplementasi association class as if seolah-olah dia adalah bentuknya full class yang seperti ini. Ya. Jadi kalau gambarnya masih many to many seperti ini ya dirubah, nanti pasti jadinya di sini one to many ke association class. But to provide method that get information to the class linked by the association class. Tapi menyediakan metode yang get information yang ya, bisa mengambil informasi to the class linked by the association class. Jadi di sini penulis menyarankan saran berdasarkan pengalaman dia, gitu ya, karena lagi UML 2 nggak bisa langsung diterapkan bakunya bagaimana ke dalam program. Ada banyak sekali interpretasi atau tips-tips penerapan dari UML 2 gitu ya. Jadi si penulis ini menyarankan seperti ini. Jadi class person dengan buat class person, kemudian list get attendance. Ya, dia membuat operation ya get attendance ya. Kemudian ada get meeting. Jadi dia person ini kelihatan berrelasi dengan attendance dan meeting itu dia dibuat operation get attendance atau get meeting. Jadi get attendance itu sebagai koneksinya dia dengan attendance dan koneksinya dia dengan get meeting. Oke, di sini juga ada contoh yang lain, ada company, ada contract, ada rule, ada person, ada skill, ada kompetensi. Ada person many to many ke skill, company many to many ke contract. Dan Anda nanti bisa baca di paragraf berikut, ya, akhirnya nanti akan menyebutkan bahwa sebaiknya company dan contract ini bentuknya bukan seperti ini, tapi dibuat kelas yang model seperti ini. Oke. Kemudian ada penjelasan lagi mengenai temporal. The temporal keyword is not part of the UML, but I mention it here for two reasons. Jadi si penulis memperkenalkan penggunaan temporal. Ya, jadi dari modeling karirnya dia pakai temporal itu useful atau bermanfaat. Second, it show how you can use keyword to extend the UML. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa UML itu bisa di-extend atau bisa diperkenalkan, ditambahkan lagi keyword-keyword yang selain yang diperkenalkan oleh OMG atau UML yang mengeluarkan UML 2. Nah, di sini contoh temporal relationship. Person ini bisa
ke maksimal satu company. Ada penjelasan juga di paragrafnya, nanti bisa dibaca ya. Person, ada keterangan asosiasinya yang namanya employer gitu ya. Di sini sifatnya temporal. Person ini dia bekerja pada maksimal satu company, tapi dia sifatnya temporal. Ada kalanya suatu saat dia harus bekerja hanya di satu company, tapi nanti di saat yang lain dia boleh bekerja di lebih dari satu company. Kalau seperti itu, dia dikasih keyword temporal. Ini yang model temporal untuk asosiasi. Ya. Terus kemudian, ya jadi penggunaan keyword temporal untuk asosiasi. Di sini penggunaan kelas for temporal relationship. Jadi kalau di model kelas, gitu ya. Kalau tadi kan model asosiasi saja. Kalau di sini penggunaan kelas untuk menunjukkan temporal relationship. Di sini antara person dan company ada kelas, namanya employment. Di sini kelasnya dikasih atribut period atau date range. Jadi berlakunya antara hubungan antara person dan company itu ada date range-nya. Jadi berlakunya antara tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini menunjukkan juga berarti temporal relationship antara person dan company. Ya, kita akhiri dulu part yang ini sampai di ya, temporal relationship. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan di part selanjutnya, yaitu mengenai template atau parameterized class. Several languages, most noticeably C++, have the notion of a parameterized class or template. Di sini dia menyebutkan template are on the list to be included in Java and C# in the near future. Pada tahun 2004, di mana dia menulis buku, gitu ya, Java masih belum menerapkan parameterized class atau template, gitu ya. Nah, sekarang atau di modul atau paling tidak Anda bisa lihat di modul struktur data yang Anda sudah laksanakan ya semester kemarin. Di Java sudah ada, yaitu konsepnya namanya generic. Ya. Generic itu adalah ya, bagian dari atau fitur yang bisa dipakai di collection. Ya, collection adalah suatu objek yang bisa digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek. Ya, objeknya bisa dikumpul dalam suatu collection. Kelas collection merupakan kelas generik sehingga dapat digunakan untuk menampung objek yang memiliki tipe data yang berbeda. Nah, cara penggunaan collection, ya ini yang di atas collection tanpa generik, itu modelnya seperti ini. Kalau collection menggunakan generik, itu yang seperti ini. Jadi di Java sudah ada, ya mirip juga, simbolnya juga seperti ini. Jadi untuk merepresentasikan generik atau ya yang Anda definisikan sendiri gitu ya, parameternya apa. Nah, itu nanti di Java juga sudah bisa. You declare a template class. Jadi ini pembahasan mengenai template class ya. You declare a template class in the UML by using the notation shown in figure 5.17. 5.17 ini. Jadi simbolnya bahwa dia itu template class itu dari class set ini merupakan template class, maka di atas dikasih template. Gitu ya. The T in the diagram is a placeholder for the type parameter. Jadi kalau kelas Anda mendesain yang menghendaki nanti desainernya membuat kelas generic gitu ya, misalkan datanya. Nah ini parameternya itu nanti di sini sebagai atau dikasih simbol template parameter. Berarti di sini template class, kelasnya jenis template class. Atau di Java tadi ya generic class, gitu ya. Nah, kemudian this relationship indicate that employee set will conform to the interface of set. Nah, di sini ada cara penulisan atau keterangan yang lain. Binding parameter, jadi employee ini binding ke set. Ya. Jadi employee ini binding ke yang punya simbol T itu kan set. Jadi namanya for elemennya adalah employee set. Nah, ini adalah cara menggambarkan ya tipe template atau model-model template di ya berbagai bahasa pemrograman hasilnya. Tapi kalau di Java itu ya konsep generic. Kemudian ada enumeration. Enumeration figure 5.20 are used to show a fixed set of value that don't have any properties other than their symbolic value. Jadi enum ini sangat sering dipakai di Java ya. Jadi dia digunakan untuk menunjukkan fixed set of values, value-value yang sudah fix that don't have any properties, yang dia nggak punya properties other than their symbolic value.
Jadi di sini seperti kelas color atau warna, ya dikasih keterangan enum. Di Java juga sudah sering dipakai enum, gitu ya. Dan cuma dikasih keterangan di atasnya enum. Untuk lebih jelas mengenai enum dan juga template atau tipe generik, Anda harus baca lagi ya keterangan-keterangan di sumber-sumber yang lain. Kemudian ada active class. An active class has instance, each of which execute and control its own thread of control. A good example of this is a command processor that accepts command object from the outside and then execute the command within its own thread of control. Jadi active class ini kelas-kelas yang dia banyak beroperasi atau dia yang mengoperasi, atau kelas khusus dia yang kontrol. Jadi kelas-kelas yang bukan entity atau bukan boundary, kelas yang kontrol. Jadi kalau di MVC ya, jadi boundary control ada boundary control entity atau model view controller gitu ya. Jadi active class ini kelas-kelas yang controller. Nah, simbolnya kalau di UML 1 seperti ini, yang di UML 2 itu ada seperti kelas, tapi di sebelah kanan kirinya ada ya kotak kecil. Kemudian selanjutnya ada visibility. Visibility is a subject that is simple in principle but has complex subtleties. Jadi visibility sebenarnya simple, tapi ada juga banyak hal yang harus dipelajari. Public element can be used, ya ini sebagai intermezzo, pengingat ya. Keyword public can be used by any other class. Kalau sesuatu didefinisikan sebagai public, maka dia bisa digunakan oleh kelas yang lain. Tapi kalau private, ini hanya bisa digunakan si pemilik kelas saja. Jadi kalau atribut misalkan private, gitu ya, itu atribut tersebut hanya bisa diakses dan digunakan oleh di mana kelas, di mana atribut tersebut ya didefinisikan. Kemudian, however, the UML provides for abbreviation for visibility. Jadi paling tidak Anda harus tahu bahwa di visibility UML ini ada plus yaitu public, minus itu private, terus kemudian simbol minus seperti ini package, dan hash itu protected. Oke. Selanjutnya dan yang terakhir ini ada message. Standard UML does not show any information about message call on class diagram. Standar UML dia tidak menunjukkan message atau keterangan message di diagramnya. Karena ada diagramnya sendiri. Jadi di kelas diagram dia nggak ada kelihatan message-nya. Ya, di standar UML. Anda bisa pakai, kalau message itu bisa pakai sequence diagram biasanya. Ya. However, I have sometimes seen conventional diagram like figure 5.22. Tapi penulis sangat atau sesekali melihat diagram yang sudah konvensional. Konvensional itu berarti sudah convention. Semua orang sudah paham. Kalaupun digambar itu semua orang sudah paham. Atau semua orang sudah biasa menggambar seperti itu, gitu ya. Seperti di figure gambar 5.22. Di sini class with message. This message information span multiple use case, so they are numbered to show sequence. Jadi pesan-pesan seperti ini, calculate price fill, get price dan seterusnya, ini spans multiple use case. Dia bisa berjalan antar use case. Jadi nggak hanya sekedar menjelaskan satu use case saja. So they are numbered to show sequence. Jadi dia nggak ada dituliskan urutannya yang mana yang terlebih dahulu. Kalau di sequence diagram nantinya yang Anda pelajari itu adalah dia show sequence, jadi ketahuan urutannya mana yang terlebih dahulu. Kalau di sini ini hanya keterangannya antara order ke order item, dia message-nya adalah calculate price fill. Jadi dia menyuruh order item untuk mengcalculate price fill. Jadi order item ke produk ini get price dan seterusnya. Cuma keterangan-keterangan yang seperti ini saja. Nah, kalau message yang lebih detail itu ada di ya communication diagram ya, atau sequence diagram. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan kelas diagram. Ya, sekaligus nanti kita di pertemuan selanjutnya akan beralih ke diagram yang lain. Bersama dengan ini saya akhiri pembahasan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.